Pak Lo melihat nilai saham yang tidak nampak di financial statement? Misalnya seperti intangible ya Pak, maksudnya dia itu branding Pak. Jadi melihat nilai-nilai perusahaan yang intangible. Saya tahu Pak Lo sering mengadakan kunjungan ke emiten dan rajin membaca berita di koran. Nah, kami yang masih pemula retail tidak memiliki banyak waktu untuk baca koran maupun kesempatan berkunjung ke emiten. Apa yang bisa Pak Lo sarankan? Jadi ada 2 pertanyaan nih Pak. Silakan Pak. Yang pertama, bagaimana Pak Lo melihat atau menilai aset atau nilai aset yang tidak kelihatan, intangible. Yang kedua, tadi bagi mahasiswa yang mungkin waktunya tidak ada untuk bisa baca berita dengan detail atau tidak ada kesempatan berkunjung ke perusahaan, apa yang Bapak bisa sarankan untuk mereka? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagaimana saya menghitung nilai yang aset yang tidak berwujud. Ini pertanyaannya sangat dalam sekali. Mungkin sulit untuk menghitung aset yang tidak berwujud. Untuk menghitung nilai aset yang tidak berwujud, mungkin seperti brand-brandnya Unilever, itu pasti nilainya sangat mahal sekali ya. Misalnya seperti Rinso, atau brand-brandnya Unilever lah. Seperti es krim apa itu yang 15.000 satu itu, Magnum, ya. Kenapa saya tahu? Karena iklan kemarin saya nonton Indonesian Idol, ada iklan Royco dari Unilever, ada iklan es krim Magnum, ada sponsor si cepat di meja-meja juri Indonesian Idol si cepat. Saya sendiri nggak tahu si cepat apaan. Direktur RCTI bilang sama saya, Pak, itu si cepat itu jadi sponsor kita itu harus bayar 40 miliar. Si cepat itu harus bayar ke kita 40 miliar loh Pak. Untuk jadi sponsor gitu mesti bayar 40 miliar. Ya, belum dari Unilever iklannya begitu banyak. Saya lihat ada Royco, ada Magnum, ada yang macam-macam. Ada mie sedap lagi. Jadi nilai brand itu mahal sekali. Tapi saya belum mampu untuk hitung. Ini mahasiswa lebih pinter dari saya. Bisa bertanya kepada saya, gimana cara ngitung brand? Saya nggak bisa hitung. Ya, tapi saya tahu mahal. Jadi saya hanya hitung yang berwujud aja. Yang tidak berwujud, saya belum berani hitung. Jadi saya hanya aset-aset yang berwujud saja. Ya, misalnya berapa modalnya, ekuitasnya berapa labanya, ya, berapa jumlah sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa price to book. Jadi saya hanya lihat-lihat aset yang berwujud saja. Misalnya beli saham properti, saya suka tanya sama direktur BSD, saya bertanya, Pak Lukas juga pernah menyaksikan, saya bertanya kepada direktur dari satu perusahaan properti, karena saya tahu asetnya banyak. Saya juga nggak bisa hitung, jadi saya tanya kepada direksi, Pak, properti Bapak yang begitu banyak itu nilainya berapa? Dia sebut, kita pernah hitung nilainya 100 triliun. Jadi untuk menghitung aset yang berwujud aja rada susah, apalagi untuk menghitung aset yang tidak berwujud. Tapi saya tahu aset yang tidak berwujud itu mahal, terutama brand-brand dari Unilever, Coca-Cola, apa segala macam pasti mahal itu. Saya belum bisa hitung, mungkin ada orang-orang spesialis bisa hitung aset tidak berwujud. Ya.
yang saya hitung hanya baru aset-aset yang berwujud saja yang saya mampu hitung. Kira-kira demikian Pak Lukas.